masjid besar itu menurun. Saya lihat sap Langgar Kidul miring. Ora mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dalan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Apa salah saya? Ini orang di kauman yang jelas-jelas musyrik. Mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Allahu Akbar! Merdeka! Dan sudah hadir di tengah-tengah kita dua sutradara Sang Pencerah Mas Hanung Bramantyo dan sutradara Sang Kiai Rako Priyanto. Terima kasih sudah hadir di UIN Syarif Hidayatullah. Saya mau ke Mas Hanung. Mas Hanung, kenapa waktu itu tertarik mau membuat film Sang Pencerah, film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apa dorongannya? Sederhana saja ya, Kiai Dahlan itu buat saya simbah, karena itu tetangga saya. Karena jarak rumah saya sama Langgar Kidul, tempatnya rumahnya beliau itu cuma 100 meter. Jadi setiap saya kecil saya selalu bermain-main di langgar beliau di halaman itu. Dan pada saat itu saya tidak sadar bahwa langgar ini dulu adalah pusat dari kegiatan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum adanya Muhammadiyah. Dan langgar inilah yang menjadi awal berdirinya organisasi besar Muhammadiyah yang sempat dirobohkan itu. Jadi alasannya sangat personal. Sangat bukan personal. Ya? Dan sang film Simbah ini memang Mas Hanung sengaja spesifik memilih dari mulai bahkan sebelum mendirikan Muhammadiyah. Jadi masa muda Simbah. Karena buat saya itu yang penting. Jadi sebenarnya gini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama seperti halnya kita. Beliau itu umur 15 tahun, itu pergi sekolah. Ya seperti kita lah, pergi sekolah ke luar negeri lah. Ada yang ke Harvard, ada yang ke Amerika, ada yang ke London, segala macam. Nah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kebetulan pergi sekolah di Mekah. Sekalian dengan naik haji, umur 15 tahun. Yang berarti itu SMP kelas 3 kalau tidak salah. Ya, umur 15 tahun beliau itu sekolah dan memutuskan untuk pulang ke rumah karena kepingin memperbaiki masjid di kampungnya. Sangat sederhana sekali. Jadi pulang itu bukan kemudian ingin mengembangkan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan. Cita-citanya belum sebesar itu ketika Tidak, itu. cita-citanya sederhana sekali. Pulang itu cuma kepingin memperbaiki memperbaiki masjid di kampungnya yang pada saat itu kiblatnya lurus, bukan meluruskan kiblat, tapi justru malah Kiai Dahlan itu memiringkan kiblat. Memiringkan dia. Makanya dari itu Kiai Dahlan dianggap orang miring pada waktu itu. Dianggap Kiai Dahlan orang miring, udah miring, kafir pula gitu loh seperti itu. Jadi Kiai Dahlan itu ketika pulang mencoba untuk memperbaiki masjid di kampungnya, pertentangannya yang luar biasa justru datang dari orang seagamanya. Dan di samping orang seagamanya, pertentangan yang paling kuat adalah dari keluarganya sendiri. Jadi buat saya ketika saya membaca risalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu saya seperti melihat diri saya sendiri, diri kita sendiri yang ada yang sekarang ini ketika kita memiliki pemikiran yang berbeda, kita yang berhadapan pertama kali adalah justru bukan orang lain, tapi orang yang ada di dekat kita sendiri, yaitu keluarga dan mungkin agama kita sendiri. Saya pikir itu. Baik. Saya ke Mas Rako sutradara Sang Kiai. Sang Kiai memenangkan festival film Citra waktu itu. Film terbaik tahun 2013. Film Sang Kiai. Ya. Dorongannya apa ketika itu? Bikin film sejarah kan ribet, penontonnya belum tentu maunya nonton yang cinta-cintaan. Kemudian prosesnya susah, kenapa memilih memfilmkan Kiai Hashim Asy'ari? Karena menurut saya itu sangat mengidolakan beliau gitu ya. Karena perjuangan Yai Hasyim ini sebelum dan sesudah kemerdekaan itu kurang dikomunikasikan secara maksimal waktu itu, secara sejarah gitu. Jadi saya ingin memberikan sebuah perspektif pandangan, sudut pandang baru kepada masyarakat Indonesia tentang
andil kaum agamis terhadap perjuangan bangsa ini. Itu sebenarnya. Karenanya yang dipilih memang segmen kehidupan pada saat revolusi jihad. Betul. Tadi kita lihat Kiai Hashim sudah usia berapa waktu itu kira-kira ketika di film memerankan revolusi jihad itu sudah 60-an? Revolusi jihad itu usia beliau 70 tahun. 70 tahun. Memilih itu spesifik untuk menggambarkan betapa besar peran Kiai Hashim dalam kemerdekaan. Betul, betul. Karena memang dengan revolusi jihad itulah kemudian tumbuh spiritual religius para pejuang arek-arek Surabaya itu dengan teriakan Allahu Akbar yang dilakukan oleh Bung Tomo itu melandasi semangat berjuang mereka. Karena tidak mungkin negara yang baru berusia 3 bulan mempunyai semangat yang sebegitu tingginya untuk melawan penjajah yang dengan fasilitas yang lebih maju gitu. Kalau tidak dilandasi oleh spiritual keagamaan. Terima kasih Mas Rako. Pertanyaan penutup untuk Gus Solah dan Ibu Siti Hadiroh. Apa yang harus diingat oleh kami semua yang ada di sini? Satu hal saja, tidak perlu terlalu banyak, tapi satu hal yang bisa jadi pegangan dari kedua tokoh ini. Kejujuran, integritas, keikhlasan, itu kuncinya menurut saya. Kan ada guyonan, zaman dulu pemimpin masuk penjara baru jadi pemimpin. Sekarang jadi pemimpin baru masuk penjara gitu kan. Karena tidak ada kejujuran, integritas, dan keikhlasan. Betul. Kejujuran, integritas, keikhlasan. Ibu Siti Hadiroh, apa belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari? Apa yang diteladani? Istilahnya itu kepada keluarga atau ya anak-anak. Jangan sekali-kali memiliki sifat cubrio. Cubrio itu adalah ujub, kibir, dan riya. Itu adalah salah satu yang menggiring kita bisa menjadi syirik khufi. Ya. Kita mengalam diri sendiri, merasa yang lebih baik. Kemudian suka pamer dan lain sebagainya. Itu kesederhanaan yang luar biasa ditanamkan kepada keluarga. Ada tulisan no smoking, Muhammadiyah membaca no smoking artinya dilarang merokok. Yang ini membacanya NO smoking, artinya merokok itu NO. Kita kalau puasanya sama, orang Madura telepon ke PBNU. Kerjanya apa PBNU tuh? Kok bisa sama itu?